Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta Camat se-Kabupaten Cirebon, Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan nikmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracarakan jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap Raperda, jawaban Pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas Raperda inisiatif DPRD, dan pembentukan Pansus Raperda. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat yang menuntut kita ke arah jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara pokok. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 31 dari 49 orang anggota DPRD. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon tentang tata tertib DPRD, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini, rapat paripurna DPRD hari Kamis tanggal 19 November 2020 yang beracarakan jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap Raperda, jawaban Pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas Raperda inisiatif DPRD, dan pembentukan Pansus Raperda dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna. Hadirin yang berbahagia, pada rapat paripurna DPRD tanggal 18 November tahun 2020 yang beracarakan pemandangan umum DPRD terhadap satu Raperda, masing-masing fraksi DPRD telah menyampaikan pemandangan umum, usul dan saran di hadapan rapat paripurna DPRD. Dari pemandangan umum, usul dan saran tersebut, maka untuk mengetahui jawaban dan penjelasan Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap satu Raperda, marilah kita ikuti penyampaian Saudara Bupati Cirebon. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Pengadilan Negeri Sumber serta Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berkat rahmat ridhonya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati terhadap pemandangan umum
fraksi-fraksi DPRD terhadap Perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang secara resmi telah kami sampaikan pada rapat paripurna hantaran Bupati terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud pada tanggal 17 November tahun 2020. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berkenaan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara umum dapat kami sampaikan terhadap tanggapan, pertanyaan, saran, dan masukan sebagai berikut. Kami menyambut baik apresiasi DPRD Kabupaten Cirebon atas diajukannya Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Komitmen yang sama merupakan modal untuk menata Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten atau kota, serta memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten atau kota. Pemerintah daerah dalam menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari kriteria A. Bangunan gedung, B. Jalan lingkungan, C. Penyediaan air minum, D. Drainase lingkungan, E. Pengolahan air limbah, F. Pengolahan persampahan, dan G. Potensi proteksi kebakaran. Adapun implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu pendataan dan peninjauan ulang. Pendataan dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi baru dan peninjauan ulang dilakukan terhadap lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Dalam Raperda yang kami sampaikan terhadap lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan meninjau ulang paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun yang dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi, meliputi identifikasi ulang dan penilaian ulang lokasi. Pendataan ulang dilakukan pemerintah daerah dengan menginventarisasi hasil peningkatan kualitas dan dilakukan oleh setiap orang terhadap nilai kriteria kekumuhan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Terhadap lokasi yang ditetapkan tahun 2014 telah dilakukan penanganan dan masih terdapat sisa luasan kumuh yang masih ditangani di tahun 2020, yaitu 10,19 hektar dengan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon dan APBN. Pada tahun ini pula pemerintah daerah telah melakukan peninjauan ulang lokasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Cirebon nomor 651.2/632/DJKTR/2014, di mana dari hasil review terdapat 25 lokasi yang akan ditetapkan, terdiri dari Desa Tawangsari, Desa Ambulu, Desa Mertasinga, Desa Astana, Desa Sarabau, Desa Pangkalan, Desa Pabuaran, Desa Pabuaran Kidul, Desa Sindang Jawa, Desa Cangkoak, Desa Kepuh, Desa Semplok, Desa Waru Gede, Desa Waru Royong, Kelurahan Sumber, Kelurahan Pejambon, Desa Jati CN, Desa Kancikulon, Desa Karangasem, Desa Dana Mulya, Desa Setu Kulon, Desa Jungjang, Desa Dauan, Desa Panguragan Lor, dan Desa Siti Winangun. Pemerintah daerah tentunya tidak berdiri sendiri dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan ini dilakukan melalui pendampingan dan pelayanan informasi meliputi A. Penempatan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, B. Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, C. Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan D. Pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, menjawab pemandangan umum bahwa penanganan kawasan kumuh tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Dapat kami jelaskan bahwa dalam proses pendataan lokasi pada tahapan pendataan meliputi identifikasi terhadap kondisi kekumuhan, legalitas lahan, dan pertimbangan lain. Identifikasi pertimbangan lain yang dimaksud
adalah nilai strategis lokasi, kependudukan, dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Hasil identifikasi ini akan mempengaruhi pola penanganan di mana konsep dan pola penanganan pada masing-masing kawasan harus mengutamakan potensi ekonomi, sosial, budaya, serta partisipasi masyarakat yang ada pada kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Desa Belawa memperoleh bantuan pemerintah untuk masyarakat sebesar 1 miliar rupiah untuk pembangunan rumah produksi pengolahan mangga yang fokusnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penanganan kawasan kumuh memperhatikan tipologi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, yaitu A. Di atas air, B. Di tepi air, C. Di dataran rendah, D. Di perbukitan, dan E. Di daerah rawan bencana. Sebagai contoh, apabila suatu lokasi termasuk dalam tipologi kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah, serta pelestarian tanah. Rapat paripurna DPRD yang berhormat, hadirin yang berbahagia. Perlu kami informasikan bahwa program Kotaku merupakan program dengan sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pada saat itu belum terbit petunjuk teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, yang masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah menyampaikan Raperda ini untuk menjadi payung hukum dalam pelaksanaan peningkatan 7 kriteria kumuh. Pada tahun 2021, kegiatan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh yang bersumber dari APBD Kabupaten direncanakan sebesar Rp2.643.800.000, sedangkan pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi dalam tahap perencanaan dan atau penyusunan anggaran. Terkait dengan rencana cakupan layanan air minum pada kawasan kumuh pada tahun 2024 direncanakan mencapai 73%, yang dilaksanakan baik melalui layanan PDAM atau program PAMSIMAS. Selain kriteria penyediaan air minum, pengolahan persampahan merupakan kriteria kekumuhan. Pemerintah daerah terus mengupayakan penyelesaian pengolahan persampahan. Selain itu, pemerintah daerah berupaya mendorong peran camat, pemerintah desa, dan masyarakat untuk ikut serta melakukan upaya pengolahan sampah. Demikian pula untuk indikator pada kriteria bangunan gedung yang seharusnya mengacu pada rencana detail tata ruang, namun sampai saat ini pemerintah daerah belum memiliki Raperda RDTR. Saat ini RDTR dalam tahapan penyusunan materi teknis yang dilakukan di 5 pusat kegiatan lokal. Kegiatan dengan penggunaan lahan di lokasi pusat kota Sumber di sebelah lampu merah Sumber yang dijadikan tempat pengumpulan sampah. Kami memahami hal tersebut sangat tidak tepat dan menyebabkan lingkungan kota Sumber terlihat kumuh. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2021, pemerintah daerah akan mengkaji lokasi pengganti yang akan digunakan sebagai transfer depo untuk pelayanan wilayah perkotaan Sumber. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Demikianlah kiranya jawaban dan penjelasan kami terhadap berbagai tanggapan, pertanyaan, usul, saran, dan himbauan dari fraksi-fraksi melalui juru bicaranya masing-masing yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 18 November tahun 2020, dan untuk data dokumen pendukung yang belum dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, kami sampaikan pada rapat pembahasan pansus. Kami menyadari tanggapan, jawaban, dan penjelasan ini mungkin belum memenuhi harapan bagi yang terhormat anggota DPRD. Atas segala kekurangan, tiada lain harapan kami akan dikaji dan ditelaah lebih lanjut untuk disempurnakan pada pembahasan panitia khusus nanti. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon atas jawabannya. Demikian telah kita ikuti penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap satu rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia, permasalahan yang disampaikan dalam pemandangan umum telah terpenuhi dan terangkum dalam jawaban Bupati. Namun demikian, bila anggota DPRD yang terhormat menganggap perlu pemandangan umum babak kedua, kami akan memberikan kesempatan. Untuk itu kami tawarkan apakah perlu dibuka pemandangan umum babak kedua? Cukup? Terima kasih. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara rapat paripurna jawaban pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas 3 raperda inisiatif DPRD. Sebagaimana pendapat yang telah disampaikan Saudara Bupati dalam rapat paripurna DPRD tanggal 18 November 2020, selanjutnya kita akan dengarkan jawaban pemrakarsa atas pendapat Bupati terhadap 3 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Untuk itu, kepada pemrakarsa dipersilahkan untuk menyampaikan jawabannya. Penyampaian jawaban DPRD terhadap pendapat Bupati Cirebon atas raperda inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Bapak Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber, serta Ketua Pengadilan Agama Sumber. Yang terhormat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para asisten sekda, staf ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Cirebon, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kasatpol PP, Direktur SUD, Kepala Bagian, dan para camat se-Kabupaten Cirebon, serta undangan yang kami muliakan. Undangan yang berbahagia, rapat paripurna DPRD yang kami hormati. Sejenak kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD tentang penyampaian jawaban DPRD terhadap pandangan Bupati Cirebon atas 3 raperda inisiatif DPRD tahun 2020. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah menyampaikan pandangan Bupati terhadap 3 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon, yaitu 1. Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah, 2. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang pembentukan perusahaan daerah dan jasa. Dan nomor 3, raperda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. Apresiasi yang disampaikan Bupati sebagai bentuk semangat bagi DPRD untuk terus membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Rapat paripurna yang kami hormati, sesuai pandangan Bupati, 3 raperda inisiatif DPRD merupakan tindak lanjut dari program pembentukan peraturan daerah yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Cirebon dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Raperda Madrasah Diniyah Takmiliyah ini akan mendorong terwujudnya visi Bupati, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera. DPRD mengapresiasi terhadap pandangan Bupati atas Raperda inisiatif DPRD. Kami sampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Raperda ini sudah diharmonisasikan sesuai dengan perundangan
peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peraturan daerah, dan akan diharmonisasikan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam. Di dalamnya sudah diberi batasan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sesuai regulasi di atasnya. 2. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan perusahaan daerah dan jasa. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tersebut dicabut dan perannya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Maka raperda ini menyesuaikan perubahan hukum perusahaan daerah, perdagangan dan jasa. Raperda ini akan diusulkan perda baru karena substansi melebihi 50% dari perda sebelumnya. Penambahan modal sebesar 300 miliar terangkan dalam pasal 23 menjelaskan mengenai satu penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal. BUMD dilakukannya untuk A. Pengembangan usaha, B. Penguatan struktur permodalan, dan C. Penugasan pemerintah daerah. 2. Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD. 3. Raperda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama terhadap pendapat Bupati Cirebon terkait perubahan judul raperda dilakukan karena menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Raperda ini berharap dapat meningkatkan sektor ekonomi di desa se-Kabupaten Cirebon dan membentuk badan usaha milik desa bersama. Apresiasi DPRD terhadap Bupati yang menyambut raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah, raperda tentang perubahan daerah, peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan perusahaan daerah dan jasa, dan raperda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati serta hadirin undangan yang berbahagia. Demikian jawaban DPRD terhadap pandangan Bupati Cirebon terhadap 3 raperda inisiatif DPRD. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah mengapresiasi dan menyambut baik 3 raperda atas inisiatif DPRD. Selanjutnya, perkenakanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta seluruh pihak atas kerjasama yang baik selama ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabila taufik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 19 November 2020, Pemrakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon. Ketua Muklis Salahuddin SMH, Wakil Ketua Nova Fikrutus Sofia, anggota Dr. Haja Hanifah, Raden Hasan Basori, Aan Setiawan SSI, Abdurrahman, Haji Kanafi SMH, Siska Karina SMH, Haja Eriyati SE, Sofatila SH, Asep Jadudin Budiman, Titi Sumanti, Asikin, Esos SSI, Sekretaris, bukan anggota. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pemrakarsa atas pendapatnya dan Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan jawabannya, dengan harapan jawaban dan pendapat dimaksud akan digarisbawahi dalam pembahasan selanjutnya oleh panitia khusus. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia, selanjutnya sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 6 November 2020
Diputuskan bahwa pembahasan 1 raperda inisiatif pemerintah daerah dan 3 raperda inisiatif DPRD akan dilaksanakan oleh panitia khusus 1 sampai dengan 4 yang akan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD saat ini. Untuk itu kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah pembentukan panitia khusus 1, 2, 3, dan 4 pembahasan raperda dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD. Berikutnya akan dibacakan nama-nama anggota panitia khusus 1, 2, 3, dan 4 sebagaimana usulan dari masing-masing fraksi. Kepada yang terhormat Saudara Wakil Ketua, dipersilakan untuk membacakannya. Susunan personalia panitia khusus 1. 1. Haji Darussa, fraksi PKB. 2. MH Sairul Alam SPDI, fraksi PKB. 3. Haji Amana SE, fraksi PDI Perjuangan. 4. Abdurrahman, fraksi PDI Perjuangan. 5. Diah Irwani Indrianti, SAP, fraksi Partai Golkar. 6. R. Cakra Suseno SH, fraksi Partai Gerindra. 7. Sofatila SH, fraksi Partai Gerindra. 8. Asep Zainuddin Budiman, fraksi Partai Nasdem. 9. Suryanti, fraksi Partai Nasdem. 10. Nurholis SPDI, fraksi PKS. 11. Tarseni, fraksi Partai Demokrat. Garapan Pansus 1, bidang Garapan Pansus 1. Rancangan Perda tentang BUM, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kabupaten Cirebon. Susunan personalia Pansus 2. 1. Pandi SE, fraksi PKB. 2. Dr. Hajah Hanifah MA, fraksi PKB. 3. Mat Soleh, fraksi PKB. 4. Haji Mustafa SH, fraksi PDI Perjuangan. 5. Rohayati AMD, fraksi PDI Perjuangan. 6. Haji Hanafi SHMH, fraksi Partai Golkar. 7. Haji Sofwan ST, fraksi Partai Gerindra. 8. Titi Sumanti, fraksi Partai Nasdem. 9. Munawir SH, fraksi Partai Nasdem. 10. Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan MPDI, fraksi PKS. 11. Muklisin Nalahuddin SHMH, fraksi Partai Demokrat. Bidang Garapan Pansus 2. Rancangan Perda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan daerah perdagangan dan jasa Kabupaten Cirebon. Susunan personalia Pansus 3. 1. Hajah Ismiatul Bkom MPA, fraksi PKB. 2. R. Hasan Basori SE MSI, fraksi PKB. 3. Carila Rohandi SE, fraksi PDI Perjuangan. 4. Sahril Romadoni SE, fraksi PDI Perjuangan. 5. Anton Maulana STMM, fraksi Partai Golkar. 6. Siska Karina SHMA, fraksi Partai Golkar. 7. Haji Mulus Trisila Ageng SE, fraksi Partai Gerindra. 8. Hajah Nana Kencanawati SPD, fraksi Partai Gerindra. 9. Haji Hermanto SH, fraksi Partai Nasdem. 10. Dr. Anda Hajah Tati Suhati, fraksi Partai Nasdem. 11. Nova Fikratus Sofia LC, fraksi PKS. 12. Haji Mahmud Jawa SH, fraksi Partai Demokrat. Bidang Garapan Pansus 3. Rancangan Perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Susunan personalia Pansus 4. 1. Haji Tanung Hidayat, fraksi PKB. 2. Haji Mahmudi SPDI, fraksi PKB. 3. Aan Setiawan SSI, fraksi PDI Perjuangan. 4. Yoga Setiawan SE, fraksi PDI Perjuangan. 5. Yayat Hidayat, fraksi Partai Golkar. 6. Hajah Eryati, fraksi Partai Gerindra. 7. Muhammad Gofur Akbar, fraksi Partai Nasdem. 8. Ahmad Fawas STP, fraksi PKS. 9. Haji Junedi ST, fraksi PKS. 10. Herianto ST, fraksi Partai Demokrat. 11. Mamat Surahmat, fraksi Partai Demokrat. Bidang Garapan Pansus 4. Rancangan Perda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Terima kasih. Demikian telah dibacakan nama-nama anggota DPRD yang akan duduk dalam panitia khusus 1, 2, 3, dan 4. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD. Apakah
nama-nama anggota DPRD yang telah dibacakan untuk menjadi anggota panitia khusus 1, 2, 3, dan 4 tersebut dapat disetujui? Dan Dipersilakan Bapak Mahmudi, fraksi PKB. makasih atas waktunya pada pimpinan dan seluruh anggota paripurna. Setelah saya mendengar tentang susunan dan garapan Pansus 1, 2, 3, dan 4, maka saya merasa tidak proporsional ketika bidang garapan Pansus 4 itu yang merupakan MDT menjadi Pansus 4. Memang tidak begitu penting penerapan Pansus itu, namun ketika kami 50 anggota Dewan bersosialisasi tentang Raperda yang inisiatif DPR 3 itu, tiga Raperda, yang paling banyak mendapatkan respon dari masyarakat adalah tentang MDT. Baik dari segi gayung bersambutnya maupun tentang diskusi yang digelar di masing-masing kecamatan. Saya juga telah bertanya kepada beberapa anggota DPR yang lain di dapil lain, kecuali yang punya tugas lain ya, yang tidak ikut, tapi yang ikut saya sama semuanya yang mendapat respon paling ramai di daerah di dapil masing-masing adalah MDT. Oleh karena itu, dengan ini saya Haji Mahmudi mengusulkan bahwa Pansus 1 MDT adalah menjadi Pansus 1. Walaupun tidak penting pengurutan, tapi karena MDT adalah merupakan ketika disosialisasikan adalah paling dapat respon dari masyarakat, maka saya mengusulkan MDT menjadi Pansus 1. Tentu komposisi perwakilannya pun sesuai dengan apa yang dibacakan tadi. Terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta pendapat dari anggota Dewan yang lain atas usulan Saudara Mahmudi untuk merubah nama Pansus 4 digeser menjadi Pansus 1 dengan keanggotaan sesuai tadi yang dibacakan. Mungkin dari fraksi yang lain? Hanya memindah nama saja. Memindah nomor saja. Memindah urutan. Silakan Bapak Rahman dari fraksi PDIP Komisi 1. Terima kasih Bapak Saudara Rahman. Mungkin yang lain akan memberikan tanggapan. Terhitung prioritas pimpinan, bukan yang diutamakan. Jadi saya kira tidak perlu dirubah lagi, tetap sama. Kalau memang itu nanti ada skala prioritas, berarti harus ada kajian lagi mana yang prioritas, mana yang Pansus 2 dan 3 dan 4-nya. Saya kira tetap saja seperti semula pimpinan. Makasih. Oke, terima kasih. Ini saya sependapat dengan teman-teman dari Golkar dan PDIP bahwa ini bukan soal prioritas penomoran 1, 2, 3, dan 4, dan ini juga sudah hasil kesepakatan dari Badan Musyawarah. Teman-teman juga hadir di Badan Musyawarah. Saya pikir kita tetap pada penomoran awal agar tidak ada perubahan yang secara administratif yang signifikan. Bisa disepakati? Oke. Kami ulangi, kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah nama-nama anggota DPRD yang telah dibacakan untuk menjadi anggota panitia khusus 1, 2, 3, dan 4 tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Selanjutnya untuk menentukan pimpinan dari masing-masing Pansus 1, 2, 3, dan 4. Rapat paripurna DPRD kami skor selama 5 menit untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pansus untuk merumuskannya.
Kenapa wis jadi itu digawe diketik kan.
Satu menit lagi kita mulai acaranya. Teman-teman yang masih di luar diminta untuk masuk ke ruangan. Teman-teman yang masih di luar diminta untuk masuk ke dalam ruangan kembali karena rapat akan segera dibuka kembali. Dari sekretariat, ini teman-teman Pansus 4 musyawarahnya jangan jauh-jauh, tolong dipanggil ke dalam ruangan karena sudah lebih dari 10 menit. Izin rapat dibuka kembali. Skor kami cabut. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia, skor kami cabut kembali dan rapat paripurna DPRD kami buka kembali. Pada perwakilan dari masing-masing panitia khusus 1, 2, 3, dan 4 dipersilahkan untuk melaporkan hasilnya. Mangga dimulai dari panitia khusus 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan personalia Pansus 1. Nurkolis SPD sebagai Ketua, Haji Darusa sebagai Wakil Ketua, Diah Irwani Indriani SAP sebagai Sekretaris, MH Khairul Alam SPD anggota, Hajah Amana SE anggota, Abdul Rahman anggota, Raden Cakra Suseno SH anggota, Sofatilah SH anggota, Asep Janudin Budiman anggota, Suryanti anggota, Tarseni anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya dipersilahkan kepada perwakilan dari Panitia Khusus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia khusus 2, susunan personalia. 1. Dr. Haji Hanifah MA, Ketua. 2. Haji Hanafi SHMA, Wakil Ketua. 3. Munawir SH, Sekretaris. 4. Pandi SE, Anggota. 5. Mad Saleh, Anggota. 6. Haji Mustafa SH, Anggota. 7. Rohayati AMD, Anggota. 8. Haji Sofwan ST, Anggota. 9. Titi Sumanti, Anggota. 10. Dr. Andes HM Ridwan MT MPDI, Anggota. 11. Mukhlisin Nalahudin SHMH, Anggota. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada perwakilan Panitia Khusus 3 dipersilahkan. Susunan personalia Panitia Khusus 3. Panitia Khusus 3, Haji Hermanto SH, Ketua. Raden Hasan Basori SE MSI, Wakil Ketua. Siska Karina SHMH, Sekretaris. Hajjah Ismiatul Fatihiyah Yusuf Bikom MPA, Anggota. Carila Rohandi SE, Anggota. Syahril Romadoni SE, Anggota. Anton Maulana STMM, Anggota. Haji Mulus Trisla Ageng SE, Anggota. Hajjah Nana Kencanawati SPD, Anggota. Dr. Anda Hajjah Tati Suhaiti, Anggota. Nova Fikrotus Sofiyah LC, Anggota. Haji Mahmud Jawa SH, Anggota. Bidang Garapan Pansus 3, Rancangan Perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada perwakilan Panitia Khusus 4 dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan personalia Panitia Khusus 4. 1. Haji Mahmudi SPDI, Ketua. 2. Herianto ST, Wakil Ketua. 3. Yoga Setiawan SE, Sekretaris. 4. Haji Tanung Hidayat, Anggota. 5. Aan Setiawan SI, Anggota. 6. Yayat Hidayat ST, Anggota. 7. Hajah Eryati, Anggota. 8. Muhammad Ghafur Akbar, Anggota. 9. Ahmad Fawas STP, Anggota. 10. Haji Junaidi ST, Anggota. 11. Muhammad Surahmat, Anggota. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya susunan personalia keempat panitia khusus dan pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut akan dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD. Dipersilahkan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2020 tentang pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan DPRD tentang pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Pertama, membentuk koordinator panitia khusus dalam membahas dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut. 1. Haji Muhammad Lutfi MSI, Koordinator Pansus 1. 2. Rudiana SE, Koordinator Pansus 4. 3. Teguh Rusiana Merdeka SH, Koordinator Pansus 3. 4. Dr. Andes Haji Subhan, Koordinator Pansus 2. Kedua, tugas koordinator panitia khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama yaitu A. Mengkoordinasikan usul, pendapat, dan saran anggota DPRD dalam pembahasan pansus. B. Mengkoordinasikan penyelesaian segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud dalam diktum pertama. Ketiga, bidang garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut. A. Bidang garapan Pansus 1. Rancangan perda tentang badan usaha milik desa dalam kurung BUMDes dan badan usaha milik desa bersama dalam kurung BUMDesma Kabupaten Cirebon. B. Bidang garapan Pansus 2. Rancangan perda tentang perubahan atas perda Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan daerah dan jasa PPJ Kabupaten Cirebon. C. Bidang garapan Pansus 3. Rancangan perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Bidang garapan Pansus 4. Rancangan perda tentang madrasah diniyah takmiliyah. 4. Masa kerja koordinator panitia khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 19 November 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum ditandatangani. Salian keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2020 tentang pembentukan panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Pertama, membentuk panitia khusus untuk membahas, meneliti, dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia
dan materi garapan sebagai berikut. Pansus 1, susunan personalia. 1. Nurholis SPDI, Ketua. 2. Wakil Ketua. 3. Diah Irwani Indriani SAP, Sekretaris. 4. MH Sahrul Alam SPDI, Anggota. 5. Hajah Amanah SE, Anggota. 6. Abdurrahman, Anggota. 7. Raden Cakra Suseno SH, Anggota. 8. Sopatilah SH, Anggota. 9. Asep Jainuddin Budiman, Anggota. 10. Suryanti, Anggota. 11. Tarseni, Anggota. Panitia khusus 2, susunan personalia. 1. Dr. Hajah Hanifah MA, Ketua. 2. Haji Hanapi SH-MH, Wakil Ketua. 3. Munawir SH, Sekretaris. 4. Pandi SE, Anggota. 5. Mazsaleh, Anggota. 6. Haji Mustafa SH, Anggota. 7. Rohayati AMD, Anggota. 8. Sofwan ST, Anggota. 9. Titi Sumanti, Anggota. 10. Dr. Haji Muhammad Ridwan MPDI, Anggota. 11. Mohlisin Nalahuddin SHMA, Anggota. Panitia khusus 3, susunan personalia. 1. Haji Hermanto SH, Ketua. 2. Raden Hasan Basori SEMSI, Wakil Ketua. 3. Siska Karina SHMH, Sekretaris. 4. Hajah Ismiyatul FBKOM MPA, Anggota. 5. Sadila Rohandi SE, Anggota. 6. Sahri Ramadhani SE, Anggota. 7. Anton Maulana STMM, Anggota. 8. Haji Mulus Trisla Ageng SE, Anggota. 9. Hajah Nana Kencanawati SPD, Anggota. 10. Doktranda Hajah Tati Suhaiti, Anggota. 11. Nova Fikrotus Sofiah LC, Anggota. 12. Haji Mahmud Anggota. Panitia khusus 4, susunan personalia. 1. Haji Mahmudi SPDI, Ketua. 2. Herianto ST, Wakil Ketua. 3. Yoga Setiawan SE, Sekretaris. 4. Haji Tanung Hidayat, Anggota. 5. Aan Setiawan SSI, Anggota. 6. Yayat Hidayat ST, Anggota. 7. Hajah Eryati, Anggota. 8. Muhammad Gofur Akbar, Anggota. 9. Ahmad Pawats STP, Anggota. 10. Haji Junaidi ST, Anggota. 11. Mamat Surahmat, Anggota. Kedua, tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yaitu A. Menampung usul, pendapat dan saran anggota DPRD dalam pembahasan pansus. B. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum pertama. Ketiga, bidang garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut. A. Bidang garapan Pansus 1, rancangan perda tentang badan usaha milik desa dalam kurung BUMDes dan badan usaha milik desa bersama dalam kurung BUMDesma Kabupaten Cirebon. B. Bidang garapan Pansus 2, rancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan daerah, perdagangan dan jasa dalam kurung PPJ Kabupaten Cirebon. C. Bidang garapan Pansus 3, rancangan perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. D. Bidang garapan Pansus 4, rancangan perda tentang madrasah diniyah takmiliyah. 4. Panitia khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon kepada pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kelima, masa kerja panitia khusus
berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 19 November 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Sekian, terima kasih. Demikian telah dibacakan rancangan naskah keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus 1, 2, 3, dan 4, pembahasan raperda dan naskah rancangan keputusan DPRD mengenai pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan raperda Kabupaten Cirebon. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna. Tahap selanjutnya adalah pembahasan dan perumusan rancangan peraturan daerah yang akan dikaji dan dibahas oleh panitia khusus 1, 2, 3, dan 4. Kami ucapkan selamat bekerja kepada panitia khusus dan tim raperda eksekutif yang akan membahas keempat raperda dimaksud. Semoga panitia khusus 1, 2, 3, dan 4 dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan efektif, sehingga rancangan peraturan daerah yang dihasilkan dan disetujui bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini yang beracarakan jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap raperda, jawaban pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas raperda inisiatif DPRD, dan pembentukan panitia khusus raperda. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon beserta unsur forum komunikasi daerah yang telah hadir, diantaranya Bapak Rahmat Sutrisno, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, terima kasih. Bapak Kapten Hari SH, Pasiwal PM mewakili dan Denpom 3 Cirebon, Ibda Jajang, Wadanki Brimob mewakili dan Yonse Pelopor Sat Brimobda Jawa Barat, Kompol Tutu MSH Kasat Sabara mewakili Kapolrestat Cirebon, Kapten Infanteri Suharyoto SH dan Ramil Sumber mewakili Kodim 0620 Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. Andes Abdul Aziz Hakim mewakili Ketua Pengadilan Agama Sumber. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh kepala satuan perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini rapat paripurna DPRD ke-7 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.